Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melakukan finalisasi halaman login, baik untuk versi desktop dan juga versi mobile. Untuk desain dari halaman login versi desktop seperti ini, ada background image, kemudian ada login form, dan untuk versi mobile-nya seperti ini tampilannya. Jadi kita akan coba modifikasi halaman login di project kita. Nah, kita buka kembali project kita menggunakan Visual Studio Code ataupun editor jenisnya. Kita run project kita menggunakan command composer run dev di sini. Untuk halaman loginnya, kita coba klik tombol login. Nah, kalau misalkan masih di halaman home seperti ini, kita akan coba ubah dulu untuk komponen header-nya yang terletak di folder resource, views, components. Nah, di bagian file header ini, kita akan coba ganti yang asalnya button di sini menggunakan tag A, agar kita bisa set link di tombol ini. Kita set linknya itu ke slash login. Kita save dulu, lalu kita coba klik. Nah, ini adalah halaman loginnya. Kita akan coba ubah untuk tampilannya terlebih dahulu agar menampilkan halaman seperti ini. Yang pertama kita buka dulu untuk halaman loginnya di file login.blade.php yang terletak di folder all. Nah, di sini kita akan coba tambahkan satu buah komponen gambar yang berperan sebagai background di sini. Kita bisa lihat kembali halaman home. Kita bisa gunakan kode yang ada di sini. Karena di halaman home ada background gambar juga kan. Jadi kita copy paste kode tersebut. Kita simpan di dalam section seperti ini. Jangan lupa kita hapus dulu untuk background gray-nya. Kalau kita save di sini, tampilannya seperti ini. Sudah ada background gambarnya. Tinggal kita coba untuk tambahkan z-index di sini agar formnya itu ditempatkan di atas dari background gambar. Nah, jika sudah, kita akan coba ubah kembali header seperti di halaman home. Kita copy paste seperti ini. Nah, kalau kita cek, tampilan header-nya pun sudah bertuliskan warna putih ya, karena secara default-nya kan tadi berwarna hitam. Jadi kita set seperti ini, sesuai dengan yang kita lakukan di halaman home. Nah, jika sudah, kita akan coba modifikasi login formnya. Untuk tampilannya ada efek melengkung atau efek lengkung di sini, border radius sekitar 20 pixel. Jadi kita akan coba tambahkan di kelas form ini rounded 20 pixel. Karena tidak ada yang tepat 20 pixel, jadi kita set custom value seperti ini. Dan jangan lupa kita tambahkan overflow hidden agar konten yang melebihi wadah tidak akan ditampilkan, sehingga tetap muncul efek corner radius seperti ini. Kemudian, kita akan coba edit untuk teks, email, dan fieldnya. Di sini menggunakan 16 pixel. Kalau kita coba cek, sudah sesuai untuk teks emailnya. Kemudian kita cek untuk yang bagian input fieldnya. Di sini juga ada efek
melengkung ya, efek corner radius sekitar 8 pixel. Jadi kita coba untuk tambahkan rounded LG agar ada 8 pixel corner radius atau di HTML itu namanya border radius. Lalu kita ganti warna background gray-nya menjadi warna putih. Lalu tambahkan garis atau border di sini. Warna bordernya itu warna black. Untuk garisnya kita set 1 pixel saja. Kelas tailwind-nya itu cukup border seperti ini. Kita coba save dulu, kita coba cek. Nah, sudah muncul bordernya ya. Tinggal kita coba tambahkan placeholder ini. Jadi kita set placeholder-nya itu atau default text-nya jika belum ada isinya menampilkan teks berikut ini. Kita coba save, lalu kita coba cek. Nah, jika belum ada isinya akan menampilkan placeholder. Jadi default text yang ditampilkan ketika input field belum ada value itu adalah placeholder. Ketika kita isikan, maka placeholder itu pun menghilang. Nah, di sini jangan lupa kita set tipe inputnya itu email, agar hanya email saja yang bisa dimasukkan ke dalam input field ini. Nah, berikutnya kita akan coba modifikasi juga untuk input field password. Oh iya, jangan lupa juga untuk tambahkan identifier di sini menggunakan field name atau atribut name. Saya namakan inputnya itu email. Ini bisa di set apapun, hanya saja di sini saya set identifiernya itu email saja. Kemudian kita coba untuk modifikasi terkait yang kelas password field yang ada di sini. Kita bisa copy paste dulu untuk kelasnya, karena sama terkait stylingnya. Yang berbeda adalah tipenya kita set password. Jadi kalau kita save, lalu kita coba cek, tampilannya akan diwakilkan menjadi simbol, jadi tidak bisa terlihat. Jangan lupa juga kita set identifiernya menggunakan atribut name. Di sini saya coba identifier name-nya itu password juga. Lalu kita coba tambahkan placeholder your password. Kita save. Nah, tampilnya seperti ini. Sudah ada placeholder-nya juga ya. Tinggal kita coba edit untuk tombol masuk di sini. Kalau kita lihat ada corner radius 8 pixel juga dan ukuran teksnya itu 14 pixel dengan font bold. Kita set di sini untuk warnanya kita ganti menjadi warna primary. Lalu untuk corner radiusnya kita tambahkan kelas rounded LG yaitu sekitar 8 pixel. Untuk ukurannya kita set 16 pixel saja agar sama dengan input field di sini. Kita save dulu, lalu kita coba cek. Nah, sudah berubah untuk warna background dan ada efek lengkungan di sini. Nah, kita akan coba untuk tambahkan kelas lain agar ada efek hover di sini. Jadi agar bisa berubah warna ketika hover state. Nah, caranya kita tambahkan prefix hover di sini, lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih untuk backgroundnya. Lalu untuk teksnya kita ganti menjadi warna primary. Jadi kita switch antara warna background dengan warna teks. Kalau kita save dulu, nah sudah berubah. Tinggal kita siapkan efek transisinya menggunakan class duration 200. Jadi ada efek transisi sekitar 200 milisecond untuk perubahan dari idle state ke hover state.
Nah, tinggal kita coba tambahkan border agar tidak sama dengan warna background. Jadi ada perbedaan antara tombol dengan warna background ini. Jadi kita tambahkan di sini border, lalu warna bordernya itu primary. Ini adalah ukuran bordernya 1 pixel, sedangkan yang border primary itu merupakan warna bordernya. Jangan lupa juga tambahkan kelas kursor pointer agar ikonnya itu berubah. Jadi seperti ini. Jadi icon tangan ya, tidak icon default lagi. Nah, jika sudah, jangan lupa tambahkan tipe submit di sini. Jadi ketika diklik akan trigger form ini. Jadi nanti data dari form ini akan dikirimkan ketika klik tombol masuk. Nah, kita coba hapus dulu yang ini. Kita kembali lagi ke source code. Nah, di sini kita akan coba untuk tambahkan atribut required untuk email dan password. Jadi, kedua field itu diperlukan sebelum dapat dikirimkan data ini. Jadi, tidak bisa kosong. Jadi, harus kita isi dulu untuk login di website ini. Nah, jika sudah, kita akan coba set untuk link dari form login ini. Kita set metodenya itu post. Lalu untuk linknya itu kita bisa set /login. Nah, kalau kita cek di file web.php, /login itu udah ada ya di sini. Nah, tapi kita bisa tetap gunakan action /login. Kenapa? Karena untuk pengiriman data kita buatnya itu post bukan get. Jadi kita bisa tambahkan nanti fungsi root post/login. Jadi tidak akan ke bagian sini, tapi ke bagian yang metodenya itu post. Jadi kita bisa set seperti ini. Nah, sebelum kita tes, kita tambahkan dulu fungsi CSRF dari Laravel. Ini adalah fungsi keamanan agar form yang ada di Laravel itu bisa dijaga dari orang-orang yang mencoba untuk melakukan penetrasi ke website kita. Jadi ini merupakan salah satu keamanan yang disediakan oleh Laravel. Jadi kita coba save terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita buka untuk file web.php-nya. Kita akan coba untuk buat logic login-nya. Oh ya, sebelum itu kita buat dulu untuk controllernya ya. Karena sebelumnya kita baru ada controller untuk page controller. Sedangkan untuk autentikasi belum. Jadi kita akan coba buat satu buah controller di sini menggunakan command php artisan make controller, lalu nama controllernya. Di sini saya set namanya itu load controller. Nanti otomatis filenya pun terbuat secara otomatis. Ada path-nya di sini atau ada di folder app http controllers out controller. Nah, di sini saya akan coba buat satu buah fungsi dulu untuk handle login logiknya. Saya namakan nama fungsinya itu handle login di sini dengan parameternya itu request. Jadi kita bisa ambil data email dan password dari variabel ini. Nah, kita bisa set dulu penampung ataupun kita validasi input dari user dengan cara ambil variabel request-nya, kita gunakan fungsi validate yang disediakan oleh Laravel. Nah, di sini kita
siapkan array dengan simbol kurung kotak. Kita samakan identifiernya dengan yang kita set di sini. Kan tadi kita set identifier name-nya itu email. Dan yang password juga identifier name-nya password. Jadi kita set email di sini, lalu password. Nah, di dalam array ini kita lakukan validasi rule-nya. Apakah dia mandatory atau tidak. Di sini kita bisa set, kalau mandatory kita set required, yang password juga sama required. Lalu untuk yang email kita bisa set rule email di sini. Jadi secara otomatis Laravel mengecek apakah data email sudah berformat email atau tidak. Kalau tidak akan terjadi error. Nah, kita akan tampung jika validasi di sini sukses, kita tampung di satu variabel. Namanya bebas. Kalau di sini saya gunakan variabel credentials. Variabel tersebut akan menampung untuk data email dan password. Jadi kita ambil variabel request-nya, kita ambil hanya untuk email dan password saja. Jadi tidak menampung yang lain. Cukup dua data yang dikirimkan oleh user. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan fungsi yang disediakan juga oleh Laravel. Ini salah satu kelebihan Laravel adalah kita cukup gunakan fungsi-fungsi yang tersedia secara default. Jadi kita bisa panggil fungsinya itu out, lalu cek menggunakan attempt di sini. Nah, di fungsi attempt tersebut kita panggil variabel credentials-nya. Jika misalkan email dan password tersebut cocok dengan yang ada di database, yang ada di database kita di table users, dan nanti ada pengecekan secara otomatis oleh Laravel ngecek email dan passwordnya. Kalau misalkan sukses, dia akan masuk ke dalam logic if ini. Nah, di sini kita akan coba generate session agar user bisa mengakses halaman-halaman panel. Karena nantinya halaman panel hanya untuk user yang telah login saja. Jadi kita set di sini request, kita panggil fungsi session, lalu generate seperti ini. Kemudian kita akan redirect ke halaman panel. Kalau misalkan sudah sukses login ya. Jadi gunakan fungsi redirect intended panel. Seperti ini. Kalau semisal ada salah email atau password, kita akan set error di sini. Caranya kita panggil fungsi back. Jadi kita kembali ke halaman login tadi dengan informasi error menggunakan fungsi with errors. Kita buatkan array di sini untuk bagian informasi yang gagalnya itu apa. Nah, di sini kita set untuk identifiernya atau key-nya itu semisal email. Kita set pesannya itu email or password is incorrect. Email atau kata sandi gagal. Jadi jangan di set salah satu, misalkan email gagal atau kata sandi gagal, tapi gunakan pesan kombinasi agar orang yang coba-coba itu tidak tahu apakah emailnya yang salah atau passwordnya yang salah. Nah, jika sudah, kita set seperti ini, only input email. Jadi nanti ada informasi error yang ditampilkan di halaman login. Kita coba save dulu, kemudian kita coba ganti untuk routingnya.
Kita coba tambahkan di sini ya. Maksudnya tambahkan root post slash login. Kita panggil, karena sebelumnya kan kita hanya memanggil page controller. Sekarang kita panggil out controller. Nah, di out controller ini kita panggil nama fungsinya itu handle login. Sesuai dengan yang ada di sini, handle login. Nah, jika sudah, kita save. Lalu kita coba kembali ke halaman loginnya. Sebelumnya kita belum menampilkan komponen error di sini. Jadi kita akan coba tampilkan jika terjadi error. Caranya kita gunakan logic validation atau logic if di sini. Kita cek apakah ada error atau tidak menggunakan variabel ini. Jangan lupa kita tutup menggunakan end if di sini. Nah, di dalam if tersebut kita buat satu buah penampung menggunakan div. Kita set warna backgroundnya itu berwarna merah dengan teksnya juga warna merah tebal, merah pekat seperti ini. Kita akan coba buat paddingnya itu 12 pixel dengan ada efek melengkung atau border radius 4 pixel. Jadi nanti ada kotak berwarna merah untuk menampilkan informasi error. Kita set list di sini karena bisa jadi lebih dari satu untuk errornya. Kita coba set dulu untuk listnya itu, pastikan tipenya itu titik atau di sini. Kemudian kita coba looping menggunakan for each terkait variabel errors-nya. Nah, kita tampung ke dalam variabel item. Jangan lupa kita tutup untuk and for each-nya. Kita tampilkan untuk errornya itu menggunakan variabel item. Seperti ini. Jadi kita coba save dulu untuk melihat apakah ada error dari kode kita atau tidak. Contohnya di sini saya akan coba, oh ya, belum di run ulang, pastikan run ulang menggunakan composer run dev. Kita coba refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba masukkan email dan password yang random atau asal-asalan. Kalau kita klik tombol masuk, dia ada pengecekan harus berformat email. Berarti untuk input type email yang di sini sudah berhasil karena kita tidak bisa mengisikan teks random, harus teks yang berformat email seperti ini. Lalu kita coba klik tombol masuk untuk mengecek. Nah, ini ada informasi email atau kata sandi gagal atau yang kita set di sini ya sudah sesuai. Nah, tinggal kita coba untuk ubah stylingnya agar lebih rapi karena di sini masih berantakan ya. Jadi kita coba tambahkan margin top 8 pixel di sini. Lalu kita coba gunakan class list inside agar simbol titiknya itu berada di dalam kotak. Saya coba lagi dengan data random. Nah, untuk simbol listnya itu sudah berada di dalam kotak, sudah rapi seperti ini. Tinggal kita coba untuk login secara data asli. Nah, sebelum itu, kita akan coba untuk set halaman panelnya itu harus login terlebih dahulu.
caranya bagaimana? Caranya kita bisa gunakan middleware atau middleware authentication. Laravel menyediakan middleware ini secara otomatis, jadi kita bisa pakai secara langsung. Caranya seperti ini, ketikkan root, kemudian titik 2, middleware. Nah, kita coba buat array di sini. Nama middleware-nya itu out. Kemudian kita panggil fungsi group, jadi bisa kita set beberapa path yang ada di panel ini ke dalam middleware out. Kita panggil function seperti ini. Tinggal kita coba pindahkan yang slash panel. Seperti ini. Kita coba rapikan terlebih dahulu, lalu kita save. Sebetulnya untuk penggunaan middleware bisa pakai array atau bisa langsung. Nah, untuk kedepannya kita akan ada penambahan middleware di sini, jadi tidak hanya login, tapi kita cek apakah user diblok atau tidak. Karena kalau kita lihat di database kita ada kolom status, jadi kita bisa blokir ataupun di unblock lagi. Nah, user yang telah diblokir tidak bisa mengakses routing yang terdapat di sini. Jadi, itu alasan kenapa ada array di middleware-nya. Untuk penambahan middleware-nya akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Jadi, untuk sekarang cukup seperti ini. Kalau kita save, kita coba refresh, kita akses halaman panel, dia tidak akan muncul. Jadi kena error ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada error root login not defined, kita bisa set untuk routing yang di sini, yang ada di get login, kita perlu namakan login di sini. Kenapa? Karena secara fungsi di Laravel untuk middleware yang out ini mencari routing dengan nama login. Jadi kita perlu set nama routingnya login di sini. Kalau kita save, kita coba refresh, dia akan otomatis ke halaman login. Kita coba ulangi, kita akses halaman panel, maka dia akan redirect ke halaman login. Jadi kalau misalkan kalian belum tambahkan fungsi ini, coba ditambahkan, karena nanti kalau tidak akan kena error seperti yang saya alami ya. Jadi perlu penamaan routing menggunakan fungsi name di sini. Karena untuk di fungsi atau di middleware out ini, dia mencarinya itu bukan berdasarkan path/login, tetapi berdasarkan nama routingnya. Karena di Laravel kita bisa beri nama untuk routing. Misalkan di sini bukan slash login, tapi slash sign in. Ini akan tetap sukses karena di middleware authentication mencari yang namanya login, bukan dari path-nya. Nah, jadi cukup perlu ditambahkan ini saja, nanti error tersebut akan hilang. Saya coba ulangi, semisal saya lagi di halaman buku, saya coba ke slash panel, karena belum login, otomatis akan dialihkan kembali ke halaman login. Jadi disuruh login terlebih dahulu. Nah, kita akan coba untuk login menggunakan data yang tersedia di database. Sebelumnya kita telah melakukan seeder terhadap database. Untuk email dan passwordnya bisa dicek di folder database seeders lalu file user seeder. Di sini saya set emailnya itu Darmawan dengan passwordnya tes1234. Kalau kita coba masuk,
Nah, sudah berhasil ke halaman panel. Berarti fungsi login sudah sukses karena datanya sesuai dengan yang ada di database. Karena kalau misalkan tidak sama, kan terkena error yang tadi, email atau kata sandi gagal. Kemudian kita coba cek kembali ke halaman login untuk versi mobilenya. Kalau kita cek di sini, tampilan halaman loginnya sudah sesuai ya, tidak berantakan, tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat finalisasi halaman login. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.